Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Bapak perkenalkan nama saya Zulhadia dengan NIM 2310953026. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas besar rencana usaha yang berjudul Smart Gas Leak Detection and Automatic Set-off System berbasis IoT untuk keamanan rumah tangga dan UMKM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian tahapan pasarnya. Yang pertama itu tahap pra-produksi, yang dimana pada tahapan ini merupakan tahap awal dalam perancangan sistem pendeteksi kebocoran gas dan pemutus otomatis berbasis IoT untuk keamanan rumah tangga. Pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan utama sebagai berikut. Yang pertama, tahapan studi literatur, yang mana bertujuan untuk memahami suatu konsep dasar dan teknologi yang digunakan dalam sistem, meliputi prinsip kerja sensor gas, konsep IoT untuk monitoring jarak jauh, sistem pemutus arus atau katup otomatis, sistem notifikasi berbasis aplikasi melalui platform IoT seperti eh, Bling atau MQTT. Standar keamanan instalasi gas rumah tangga. Selanjutnya, perancangan sirkuit atau alat. Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem secara keseluruhan. Yang pertama, diagram blok sistem. Yang kedua, perancangan rangkaian sensor yang terhubung ke mikrokontroler. Selanjutnya, perancangan sistem pemutus otomatis menggunakan relay atau solenoid valve. Selanjutnya, penambahan buzzer sebagai alarm lokal dan LED indikator status. Selanjutnya, perancangan catur daya yang stabil dan aman. Selanjutnya, perancangan aplikasi yang mana dilakukan untuk pemantauan kondisi gas secara real time melalui smartphone. Adapun fitur yang dirancang meliputi tampilan kadar gas dalam bentuk angka atau grafik, notifikasi otomatis saat terjadi kebocoran, status katup gas, riwayat kejadian kebocoran gas. Selanjutnya tahap produksi atau pembuatan alat. Yang pertama itu pemilihan komponen. Komponen utama yang dibutuhkan antara lain sensor gas, jenis MQ2 atau MQ5 untuk LPG, mikrokontroler SP8266 atau SP32 atau STM2, modul relay atau solenoid valve atau pemutus aliran gas. Selanjutnya buzzer dan LED indikator power supply yang mana memiliki tegangan 5 volt atau 12 volt, box casing untuk keamanan rangkaian, kabel PCB dan komponen pendukung lainnya. Selanjutnya perakitan dan coding. Pada tahap ini dilakukan sesuai dengan desain rangkaian yang telah dibuat. Setelah itu dilakukan pemrograman mikrokontroler eh, yang bertujuan untuk membaca dan data sensor gas, menentukan ambang batas kebocoran, mengaktifkan alarm dan memutus aliran gas secara otomatis jika terdeteksi kebocoran, mengirimkan data ke server, dan selanjutnya mengirim notifikasi ke aplikasi penggunaan. Selanjutnya pengujian. Pada tahap pengujian ini dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama uji fungsi sensor dalam pendeteksi gas LPG. Selanjutnya uji respon sistem terhadap kebocoran. Selanjutnya uji koneksi internet dan notifikasi aplikasi. Dan selanjutnya uji ketahanan alat dalam pemakaian jangka waktu tertentu. Jika ditemukan error, dilakukan troubleshooting hingga sistem kerja optimal dan stabil. Yang selanjutnya tahap pemasaran dan penjualan. Setelah rencana usaha berhasil dibuat dan diuji,
Tahap selanjutnya adalah strategi pemasaran dan distribusi. Yang pertama, cara pengenalan ke UMKM. Target pasar utama yaitu UMKM kuliner, warung makan, serta rumah tangga yang menggunakan LPG. Adapun dalam penyusunan strateginya meliputi yang pertama sosialisasi langsung ke pelaku UMKM, yang kedua demonstrasi alat untuk menunjukkan cara kerja dan manfaatnya, yang ketiga edukasi tentang risiko kebocoran gas dan pentingnya sistem keamanan otomatis. Selanjutnya kerjasama dengan toko peralatan gas atau distributor LPG lokal. Selanjutnya metode penjualan baik secara online maupun secara offline. Kalau secara online melalui marketplace atau Shopee atau Tokopedia, media sosial, Instagram, Facebook, dan promosi digital. Kalau secara offline, penjualan langsung ke UMKM, eh, kerja sama dengan toko elektronik, serta promosi melalui pameran teknologi atau bazar kampus. Selanjutnya, evaluasi dan keberlanjutan. Tahap evaluasi dilakukan untuk memastikan produk tetap relevan dan berkualitas. Yang pertama, evaluasi kinerja alat. Dalam evaluasi ini dilakukan beberapa pertimbangan. Yang pertama, akurasi sensor dalam mendeteksi kebocoran. Yang kedua, kecepatan respons sistem. Yang selanjutnya, stabilitas koneksi IoT, ketahanan alat dalam penggunaan jangka panjang. Data evaluasi diperoleh dari hasil pengujian lapangan dan laporan pengguna. Selanjutnya, evaluasi kepuasan mitra UMKM. Yang pertama, kemudahan penggunaan alat. Selanjutnya, eh, manfaat terhadap keamanan usaha. Dan selanjutnya, kendala teknis yang dialami pengguna, saran untuk pengembangan produk. Adapun keberlanjutan pengembangan meliputi yang pertama integrasi dengan sistem smartphone, penambahan fitur SMS, GTY atau panggilan darurat, peningkatan desain casing agar lebih ekonomis dan tahan panas, produksi massal dengan standar industri. Selanjutnya ada anggaran biaya dan jadwal kegiatan. Pada anggaran biaya ini atau estimasi dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pengembang produk, Smart Gas Leak Detection and Automatic Off System berbasis IoT. Anggaran biaya ini mencakup kebutuhan bahan baku, proses produksi, operasional kegiatan, serta biaya pendukung lainnya. Di mana di sini tertera jenis komponen ataupun jenis alatnya, serta juga tercantum jenis harganya masing-masing komponen. Jadi berdasarkan dari data ini total biaya yang dibutuhkan dalam proses perancangan sistem ini yaitu 1.580.000 rupiah. Dan adapun jadwal kegiatan eh, telah juga disusun gunanya untuk pengoptimalan dalam pembuatan rencana usaha agar tercapai target dalam proses pembuatan jenis usaha tersebut. Yang pertama bulan bulan yang pertama itu studi literatur dan identifikasi masalah serta perancangan sistem alat. Bulan kedua itu pengadaan alat dan bahan dan juga perakitan perangkat keras dan juga eh, pemrograman sistem IoT. Dan pada bulan ketiga itu pengujian dan kalibrasi alat. Dan bulan keempat itu analisis hasil pengujian dan penyusunan laporan akhir. Sekianlah penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.